Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai sistem operasi tentang Shortest Remaining First (SRF) atau yang dikenal dengan Shortest Job First Preemptive. Sebelum membahas mengenai materi tersebut, perkenalkan nama saya Muhammad Afif Mutasim. Saya berasal dari Sistem Informasi 2020A. NIM saya 200512140447. Sebelum membahas mengenai SRF (Shortest Remaining First) lebih jauh, maka dari itu kita akan membahas mengenai pengertian penjadwalan proses, tujuan utama penjadwalan proses, dan strategi penjadwalan proses yang dimana dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama non-preemptive dan preemptive, beserta contoh-contohnya. Pengertian penjadwalan proses adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan satu, proses yang sedang berjalan, dua, kapan dan selama berapa lama proses berjalan atau proses dieksekusi. Tujuan utama dari penjadwalan ialah satu, adil, di mana yang dimaksud adil adalah mendapatkan jatah waktu eksekusi yang sama. Dua, efisiensi, perbandingan waktu sibuk pemroses sehingga tidak ada proses yang nganggur. Yang ketiga, respon time interaktif, waktu yang diperlukan dari perintah sampai masukan terakhir sehingga ditampilkan di perangkat atau terminal. Yang keempat, waiting time, waktu yang diperlukan sampai dieksekusi oleh pemproses. Strategi penjadwalan dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama non-preemptive dan yang kedua preemptive. Pengertian dari preemptive adalah pemproses tidak dapat diambil alih oleh pemproses lain sampai proses itu selesai. Yang kedua, preemptive. Pengertian preemptive adalah proses dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemproses tiba kembali pada proses itu. Contoh dari algoritma non-preemptive yang pertama adalah FIFO, first in, first out. Yang dimaksud first in, first out adalah ketika seseorang datang terlebih dahulu, maka seseorang tersebut akan dilayani terlebih dahulu dan lebih cepat selesai. Yang kedua, SJF, shortest job first, di mana ketika seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih sedikit, maka seseorang itu lebih diprioritaskan. Yang ketiga, HRN, high creation next, yang dimana ketika seseorang mengantri lebih lama dan tidak kunjung dipanggil, maka orang tersebut akan diprioritaskan berdasarkan waktu lama menunggunya. Yang keempat, MVQ, multiple feedback quest. Contoh dari algoritma preemptive adalah 1. Round robin, yang dimana seseorang akan datang lebih dahulu dan akan dilayani. Namun, round robin ini terdapat pembagian waktu yang sama sehingga cukup adil. Yang kedua, SRF, shortest remaining first. Ini yang akan kita bahas nanti. Yang ketiga, PS, priority scheduling, yang dimana ketika ada seorang pejabat atau seorang bos atau manajer yang mengantri, maka manajer atau bos atau pejabat itu yang akan dilayani lebih dahulu atau
yang lebih diprioritaskan. Yang keempat, guaranteed scheduling. Pengertian dari shortest remaining first atau SRF. Yang pertama adalah preemptive, penjadwalan yang dapat disela. Yang kedua, lengkapi SJF, shortest job first. Yang ketiga, ketika sudah berjalan dan datang proses waktu lebih pendek, maka dapat diinterrupt atau disela. Shortest remaining first SRF scheduling. Penjadwalan shortest remaining first SRF berdasarkan satu, proses dengan burst time yang paling terkecil yang lebih diprioritaskan. Yang kedua, tanpa menunggu state berupa waiting, cek burst time dari proses yang baru masuk. Yang ketiga, jika tenure kurang dari sisa burst time proses, pindah eksekusi ke proses baru. Contoh dari SRF, shortest remaining first. Di sini terdapat tabel proses average time dan burst time dan waiting time, di mana proses terdapat P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P7. Average time terdapat 8, 5, 2, 4, 2, 4, 3. Dan burst time terdapat 1, 1, 7, 3, 8, 2, 5. Dan ini gain chart dari tabel di atas. Gain chart dimulai dari 0. Kemudian selanjutnya dicari average time yang paling kecil. Di sini terdapat average time yang paling kecil yaitu P3 dan P5. Ketika ada average time yang sama kecilnya, kita akan mencari burst time yang paling kecil nilainya. Dan di sini P3 lah yang paling kecil nilainya. Sehingga P3 mengisi kolom di sini. Kemudian burst time dari P3 ini dikurangi 1, lalu kemudian waktu eksekusinya ditambah 1. Dikarenakan burst time-nya dikurangi 1, maka eksekusinya ditambah 1. Tujuh dikurangi 1 menjadi 6. Kemudian di sini ditambah 1 menjadi 3. Dan di tabel tersebut average time yang menunjukkan angka 3 ialah P7, sehingga P7 yang mengisi kolom tersebut. Kemudian burst time dari P7 dikurangi 1 dikarenakan waktu eksekusinya ditambah 1. Sesuai. 5 dikurangi 1 menjadi 4. Dan di sini menjadi 4. Kemudian kita cari average time yang menunjukkan angka 4. Terdapat dua proses yang memiliki average time yang sama, sehingga kita akan mencari burst time yang paling kecil di antara kedua proses tersebut. Dan di sini P6 lah yang paling kecil, sehingga mengisi kolom tersebut. Kemudian burst time dari P6 dikurangi 1 menjadi 1 dan waktu eksekusi ditambah
Waktu eksekusi ditambah 1 menjadi 5. Kemudian kita akan mencari burst time yang paling kecil di antara semua proses yang ada di tabel ini. Kemudian P6 lah yang akan mengisi tabel tersebut lagi. Dikarenakan P6 juga memiliki burst time yang paling kecil, sehingga burst time dari P6 menjadi 0 atau tidak ada. Kemudian waktu eksekusi ditambah 1 sesuai dengan burst time yang dikurangi tadi, yaitu 1. Ini menjadi 6. Kemudian kita akan mencari burst time yang paling kecil lagi, di mana P2 lah yang dapat mengisi kolom ini, dikarenakan dia memiliki burst time yang paling kecil di antara semuanya, sehingga burst time-nya menjadi 0 atau tidak ada, dan ini diisi P2. Kemudian waktu eksekusi ditambah 1 menjadi 7. Kemudian kita cari burst time yang lebih kecil lagi, di mana P4 ini merupakan burst time yang paling kecil, sehingga P4 yang mengisi kolom tersebut. Burst time dari P4 dikurangi 1 menjadi 2, dan waktu eksekusi ditambah 1 menjadi 8. Kemudian kita cari burst time yang paling kecil lagi, di mana P1 yang dapat mengisi kolom ini karena memiliki burst time paling kecil sendiri. Maka burst time P1 dikurangi 1 sehingga menjadi 0 atau tidak memiliki burst time. Dan ini waktu eksekusi ditambah 1 menjadi 9. Lalu kita cari burst time yang paling kecil lagi, dan P4 lah yang memiliki burst time yang paling kecil. Kemudian ketika waktu eksekusi kemudian waktu eksekusi ditambah burst time P4 sebanyak 2, sehingga burst time dari P4 habis atau tidak ada. Kemudian waktu eksekusinya ditambah menjadi 2 sehingga menjadi 11. Kemudian kita cari burst time yang paling kecil lagi, di mana P7 lah yang dapat mengisi kolom tersebut. Kemudian waktu eksekusi ditambah waktu burst time dari P7 sebanyak 4, sehingga
burst time dari P7 itu habis atau tidak ada, menjadi 0. Dan waktu eksekusi ditambah 4 menjadi 15. Dan di sini kurang 2 proses, yaitu P3 dan P5, sehingga disinilah yang mengisi P3 dikarenakan memiliki burst time yang paling kecil. Kemudian waktu eksekusi ditambah burst time sebanyak 6, sehingga burst time P3 ini habis menjadi 0. Dan ini menjadi 21. Dan yang terakhir ini P5. Kemudian burst time dari P5 ini habis menjadi 0. Kemudian waktu eksekusi ditambah burst time dari P5 yaitu 8 menjadi 29. Kemudian mencari waktu waiting time. Waktu eksekusi dikurangi waktu tiba. Di sini waktu eksekusi P1 adalah 8 dikurangi waktu tiba atau arriving time, maka menjadi 8 min 0 sama dengan 0. Dan P2 di sini waktu eksekusinya adalah 6 dan waktu tiba 5, sehingga menjadi 6 dikurangi 5 dikurangi 0 menjadi 1. Dan P3 ini terdapat 2 waktu eksekusi, yang pertama 15 dan 3. Sehingga waktu eksekusi P3 yang pertama 2 kurangi 2 menjadi 0 ditambah waktu eksekusi P3 yang kedua yaitu 15 dikurangi 3 menjadi 12, sehingga waiting time-nya menjadi 12. Kemudian P4 juga ada P4 ada 2 juga, sehingga waiting time yang pertama 7 dikurangi 4 3 ditambah waktu eksekusi P4 yang kedua yaitu 9 dikurangi 8 ini, maka menjadi 1 sehingga menjadi 4 waktu tunggunya. P5 ini 21 dikurangi 2 menjadi 19. Dan P6 ini 4 kurangi 4 kemudian ditambah waktu eksekusi yang kedua 5 dikurangi 5 menjadi 0, sehingga waiting time-nya 0. P7 juga terdapat 2 waktu eksekusi. Yang pertama adalah 3 dikurangi 3 hasilnya 0, kemudian ditambah waktu eksekusi yang kedua yaitu 11 dikurangi 4 hasilnya 7, sehingga waiting time-nya 7. Contoh dari penjadwalan SRF, shortest remaining first. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada tempat fotokopi yang dimana ada beberapa pelanggan. Pelanggan yang pertama adalah A,
10 lembar, yang kedua B 5 lembar, dan C 3 lembar, dan D 15 lembar. Maka pelanggan yang pertama adalah C yang terdapat 3 lembar. Mengapa C terlebih dahulu? Dikarenakan C merupakan brostam yang paling terkecil daripada semua pelanggan yang ada di sana. Dan yang kedua adalah B 5 lembar.